Belanda pergok Malaysia contek naturalisasi ala Indonesia. Kronologi naturalisasi kilat Timnas Indonesia. Faktor Indra Syafri dipercaya jadi pelatih Timnas SEA Games. Gebrakan Thailand dan Vietnam rebut medali SEA Games Garuda Muda. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Gebrakan Thailand dan Vietnam rebut medali SEA Games Garuda Muda. Masih ada 8 bulan tersisa sebelum SEA Games 2025 di Thailand pada Desember mendatang. Meski begitu, persiapan sejak jauh-jauh hari sudah dilakukan oleh Timnas U22 Thailand dan Timnas U22 Vietnam, di mana dua raksasa Asia Tenggara itu bakal mengikuti turnamen berkualitas melawan tim-tim kuat guna memantapkan persiapan. Timnas U22 Thailand diketahui baru saja mengkonfirmasi partisipasi mereka di turnamen uji coba bertajuk Piala Doha 2025. Turnamen itu rencananya akan berlangsung selama jeda internasional FIFA Matchday pada Maret mendatang. Turnamen yang akan berlangsung di Qatar itu akan diikuti oleh 6 tim dari berbagai benua. Timnas U22 Thailand praktis dijadwalkan akan melakukan 3 pertandingan di turnamen itu. Ini sekaligus menjadi ajang persiapan bagi tim asuhan Takayuki Nishigaya, yakni menjelang SEA Games 2025. Thailand sendiri pada turnamen itu dituntut untuk meraih medali emas di kandang sendiri setelah gagal dalam 3 edisi terakhir. Pada edisi terakhir diketahui Gajah Perang harus puas hanya meraih medali perak usai kalah dari Timnas U22 Indonesia di final. Sementara Timnas U22 Vietnam akan mengikuti turnamen uji coba di Cina pada bulan yang sama. Selain Vietnam dan tim tuan rumah, turnamen itu juga akan diikuti oleh Korea Selatan dan Uzbekistan yang dikenal sebagai dua tim raksasa Asia, khususnya di level usia muda. Namun, untuk Timnas U22 Indonesia tampak masih adem ayem dalam hal persiapan menjelang SEA Games 2025 ini. Maka belum ada agenda turnamen atau bahkan laga uji coba bagi Garuda Muda dalam upaya mempertahankan medali emas mereka. PSSI justru baru saja menunjuk Indra Syafri sebagai pelatih Timnas U22 Indonesia di SEA Games 2025 kali ini. Menariknya, Indra Syafri ditunjuk hanya sehari setelah dipecat sebagai pelatih Timnas U20 Indonesia. Penunjukan ini pun telah dikonfirmasi oleh Menpora Dito Aryo Tejo. Faktor Indra Syafri dipercaya jadi pelatih Timnas SEA Games. Pertama, spesialis ASEAN. Indra Syafri memang dikenal sebagai salah satu pelatih yang punya kiprah cukup mentereng jika bersaing di level Asia Tenggara alias ASEAN, di mana sudah ada banyak gelar yang dipersembahkan pelatih berkumis tipis itu di level regional. Kesuksesan ini semuanya diraih Indra Syafri bersama Timnas Indonesia di kelompok usia muda. Dia setidaknya pernah 2 kali menjuarai Piala AFF U19, tepatnya pada edisi 2013 dan 2024. Selain itu, dia juga pernah membawa Timnas U23 menjuarai Piala AFF U23 2019. Tentu ini menjadi bukti bahwa Indra Syafri bisa bersaing di level ASEAN, tapi masih kesulitan jika harus bertempur di kancah Asia. Kedua, kisah sukses SEA Games. Selama melatih Timnas Indonesia di usia muda, khususnya U23, Indra Syafri juga punya reputasi mentereng ketika menghadapi SEA Games. Setidaknya sudah 2 kali medali yang dipersembahkannya. Yang pertama ialah medali perak SEA Games 2019 yang berlangsung di Filipina. Indra juga punya jasa membawa pulang medali emas SEA Games 2023. Tentu ini menjadi bukti bahwa dia cukup bisa diandalkan. Oleh karena itulah SEA Games 2025 ini akan menjadi pertaruhan terakhir bagi Indra Syafri untuk membuktikan diri. Tiga, stok pemain banyak. Indra Syafri tampaknya tak akan kesulitan mendapatkan pemain-pemain muda di kelompok usia U23 ini yang mana bisa dibawa untuk mewujudkan mimpi meraih medali emas secara back-to-back di SEA Games 2025. Pasalnya ada banyak sekali pemain jebolan Timnas Indonesia di Piala AFF 2024 yang sebagian berusia sangat muda. Indra Syafri sendiri bisa membawa bekas anak asuhnya di Timnas Indonesia U20 seusai tampil di Piala Asia U20 2025 kemarin.
kronologi naturalisasi kilat Timnas Indonesia. Seperti yang kita tahu, 3 nama baru pemain keturunan sudah diumumkan oleh Erick Thohir selaku Ketum PSSI pada Sabtu kemarin. Mereka adalah Joy Palupesi, Dean James, dan Emil Audero Mulyadi. Meski begitu, PSSI rupanya masih memiliki tugas berat. Pasalnya tidak banyak waktu yang diberikan AFC untuk PSSI jika melihat jadwal pertandingan kontra Australia. AFC hanya memberikan waktu sampai dengan 10 Maret 2025 untuk mendaftarkan pemain buat laga kontra Australia di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Secara matematis, PSSI hanya memiliki 2 pekan untuk menyelesaikan proses naturalisasi dan alih federasi. Tentu anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga pun langsung tancap gas pekan ini. Minggu ini saya babat dan 10 Maret akan ditutup oleh AFC biar lawan Australia bisa tampil. Minggu ini kami masuk ke Kemenpora, Kemenkum, Presiden, habis itu DPR, dan Sumpah. Kami lagi cari tempat di tengah-tengah lokasinya. Demikianlah ujar Arya Sinulinga di kanal YouTube pribadinya pada Senin 24 Februari 2025. Ya, meski waktu mepet, PSSI tetap optimis bisa mengebut proses naturalisasi 3 pemain diaspora baru agar kemudian bisa dapat debut kontra lawan Australia pada 20 Maret 2025. Masih dalam podcast yang sama, dalam prosesnya diceritakan oleh Arya Sinulinga yang langsung terbang ke Belanda dan Italia untuk kemudian bertemu 3 pemain tersebut. Usai bertemu dengan Joy dan Dean, Arya kemudian terbang ke Palermo di Pulau Sisila untuk kemudian bertemu Emil Audero. Bahkan dalam perjalanannya, Arya disebutkan sempat ketinggalan koper dan mengalami flu karena perbedaan suhu yang sangat ekstrim dengan Belanda yang sedang musim dingin. Secara keseluruhan, pihaknya pun optimis semua akan rampung tepat waktu. Belanda pergok Malaysia contek naturalisasi ala Indonesia. Baru-baru ini memang ramai diberitakan jika Malaysia sedang memproses sejumlah pemain keturunan Eropa untuk kemudian dinaturalisasi. Tujuannya jelas untuk memperkuat skuad Harimau Malaya berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Asia 2027 yang mana akan digelar di Arab Saudi. Dari banyaknya pemain keturunan yang disebutkan, menariknya salah satu berasal dari Belanda, akan tetapi identitas sang pemain masih dirahasiakan. Bahkan CEO Timnas Malaysia Rob Friend pun menegaskan bahwa upaya memboyong pemain keturunan asal Belanda ini sudah dalam tahap akhir. Menariknya publik negeri kincir angin pun turut merespon informasi ini. Melalui salah satu media lokalnya, media Belanda menyebut Malaysia mencontek Indonesia. Media Belanda Football Zone pun menyebut tidak hanya 1 tapi 3 pemain keturunan Belanda yang tengah dibujuk oleh Malaysia. Menurut Football Zone, langkah yang dilakukan Malaysia ini terinspirasi dari cara PSSI. Malaysia ingin meniru Indonesia dan berharap dapat membujuk 3 pesepak bola Belanda. Demikianlah tulis Football Zone. Menariknya tak ada kesan malu untuk Malaysia, bahkan salah satu media lokalnya pun membenarkan, di mana makan bola sampai menyebutkan identitas pemain yang kemungkinan tengah diproses Malaysia. Pemain yang disebut-sebut oleh peminat adalah penyerang Ferdy Druif, Zian Fleming, dan juga pemain tengah Sam Sperman. Tulis makan bola. Sementara itu, Indonesia sendiri pun masih terus menjalankan program naturalisasi pemain yang memang kebanyakan dari Belanda.